Di sebuah perkampungan yang terletak di Jawa, hiduplah seorang pemuda yang akrab disapa dengan nama Imam. Pada masa itu, sekitar tahun 2012, suasana di perkampungan tersebut masih sangat kental dengan nuansa pedesaan yang asri dan alami. Rumah-rumah warga tidak berdempetan seperti sekarang, melainkan dipisahkan oleh hamparan perkebunan yang luas. Pohon bambu menjulang tinggi di beberapa sudut, sementara pohon salak berderet rapi di lahan-lahan yang masih dibiarkan hijau. Yang paling banyak tumbuh di sekitar desa adalah pohon pinus, yang batangnya kokoh dan daunnya menjuntai, memberikan kesan sejuk dan teduh di siang hari. Pada tahun 2012, tepatnya di bulan April, Imam yang saat itu berusia 15 tahun, tinggal bersama neneknya di desa tersebut. Sejak duduk di bangku SMP, ia memang sudah menetap di rumah neneknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Mau tak mau, ia harus tinggal bersama neneknya hingga ia masuk SMA, bahkan hingga ia lulus. Di rumah itu, Imam tidak tinggal sendiri. Ia hidup bersama nenek dan kakeknya yang sudah berusia lanjut. Anak-anak mereka, termasuk orang tua Imam, sudah pindah dan membangun rumah tangga masing-masing, sehingga hanya tinggal mereka bertiga di rumah tersebut. Namun, ada satu lagi penghuni rumah yang menemaninya, yaitu adik sepupunya yang bernama Bagas. Dahulu, rumah keluarga Bagas memang berada tepat di samping rumah neneknya. Namun, setelah keluarganya pindah ke Jakarta, Bagas tetap tinggal di desa untuk melanjutkan sekolahnya. Lingkungan sekitar rumah nenek Imam masih terbilang sepi, terutama di malam hari. Rumah neneknya terpisah cukup jauh dari rumah-rumah tetangga karena masih banyak lahan kosong dan kebun yang membatasi. Di sekitar rumah itu, perkebunan masih mendominasi dengan pohon-pohon bambu, salak, serta pinus yang tumbuh lebat. Tidak jauh dari rumah neneknya, terdapat sebuah kampung lain yang sering disebut sebagai Kampung Bawah. Kampung tersebut dipisahkan oleh sebuah pos ronda yang terkenal dengan cerita-cerita seram yang beredar di antara warga. Pos ronda itu diyakini menjadi tempat teror kuntilanak yang kerap menampakkan diri pada malam hari. Oleh sebab itu, jika malam sudah melewati pukul 9, hampir tidak ada warga yang berani melewati tempat tersebut. Namun, di siang hari, jalur itu masih sering digunakan karena merupakan jalan pintas menuju jalan raya. Jika harus mengambil jalur lain, warga harus berjalan lebih jauh, sekitar 10 menit. Sementara, jika melewati jalur dekat rumah nenek Imam, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Selama tinggal di rumah neneknya, Imam memiliki langganan tukang nasi goreng yang sering ia datangi. Tukang nasi goreng itu, sebut saja bernama Mas Joko. Ia sering mangkal di depan gang rumah neneknya, yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah. Di depan gang itu langsung terdapat jalan raya, sehingga banyak orang yang lewat dan membeli dagangan Mas Joko. Kadang-kadang ia juga mangkal di dekat masjid yang berada di dalam gang menuju rumah nenek Imam. Setiap hari, Mas Joko mulai berjualan selepas maghrib. Ia biasanya berjualan di depan gang hingga sekitar pukul 9 malam, lalu berpindah ke depan masjid hingga tengah malam. Ia terus berjualan hingga pukul 1 dini hari sebelum akhirnya pulang ke rumahnya. Rumahnya sendiri berada di kampung seberang yang harus melewati jalan raya sebelum sampai ke rumahnya. Pada suatu malam, sekitar pukul 11, Imam sedang asik bermain ponsel di dalam kamarnya. Adik sepupunya Bagas sudah tertidur lebih dulu, sementara ia masih terjaga. Suasana di rumah sudah sunyi,
hanya sesekali terdengar suara binatang malam dari luar rumah. Saat sedang fokus pada ponselnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu rumah. Imam terdiam sejenak. Ia merasa heran karena di waktu selarut itu jarang ada tamu yang datang. Apalagi rumah mereka berada di daerah yang cukup sepi dan jauh dari rumah-rumah lain. Sejenak ia berpikir untuk membangunkan nenek dan kakeknya, tetapi ia merasa tidak tega karena waktu sudah larut. Akhirnya, dengan perasaan was-was, ia memutuskan untuk mengintip dari balik jendela sebelum membuka pintu. Saat mengintip keluar, ia melihat sosok Mas Joko berdiri di depan rumah dengan wajah yang tampak cemas. Merasa sedikit lega karena mengenali tamunya, Imam akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu dan bertanya apa yang terjadi. Mas Joko, dengan napas yang masih tersengal, terlihat seperti baru saja mengalami sesuatu yang mengejutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia akhirnya berkata bahwa ia membutuhkan seseorang untuk menemaninya mengambil gerobaknya yang tertinggal di pos ronda. Imam sempat bingung mendengar permintaan tersebut. Ia tahu bahwa rumah Mas Joko berada di kampung seberang, yang tidak seharusnya melewati pos ronda. Dengan rasa penasaran, ia pun bertanya mengapa Mas Joko bisa berada di sana. Dengan suara yang sedikit bergetar, Mas Joko menjelaskan bahwa ia baru saja pindah rumah 2 hari yang lalu dan baru mulai berjualan lagi malam itu. Biasanya ia pulang sekitar pukul 1 dini hari, tetapi malam itu ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Saat berjalan pulang, dari kejauhan ia melihat seseorang duduk di dalam pos ronda. Sosok itu adalah seorang perempuan yang tampak sedang menangis. Mas Joko sempat berhenti sejenak, merasa ragu untuk mendekati perempuan itu. Ia berpikir, mengapa ada seorang wanita duduk sendirian di tempat sesepi itu, terlebih di malam yang gelap dan sunyi. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia akhirnya melangkah mendekat dan bertanya apakah perempuan itu baik-baik saja. Pada awalnya, perempuan itu hanya diam, tidak memberikan jawaban. Mas Joko yang merasa kasihan, akhirnya menawarkan sepiring nasi goreng secara cuma-cuma. Namun, begitu ia hendak membalikkan badan untuk menyiapkan nasi goreng, perempuan itu tiba-tiba menoleh kepadanya. Yang membuat bulu kuduk Mas Joko meremang adalah senyuman yang perlahan berubah menjadi tawa menyeramkan. Seketika, wajah perempuan itu berubah, matanya kosong, kulitnya pucat, dan rambut panjangnya tergerai berantakan. Tanpa berpikir panjang, Mas Joko langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerobaknya begitu saja. Ia tidak tahu harus berlari ke arah mana, tetapi yang ada di pikirannya hanyalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Kini ia berdiri di depan rumah Imam, berharap mendapatkan bantuan untuk mengambil kembali gerobaknya yang tertinggal di pos ronda yang terkenal angker itu. Malam itu, rumah nenek Imam memang lebih terang dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Mungkin karena itulah Mas Joko yang masih dalam keadaan panik memilih untuk mengetuk pintu rumahnya, berharap mendapatkan bantuan. Saat itu, Imam mencoba menenangkan pikirannya sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. Dengan suara sedikit ragu, ia mengatakan bahwa dirinya tidak berani pergi sendirian. Jika memang harus menemani, ia ingin mengajak adik sepupunya, Bagas, agar tidak merasa terlalu takut. Mas Joko yang masih terlihat cemas mengangguk dan mengatakan bahwa tidak masalah. Bahkan, sebagai bentuk terima kasih, ia berjanji akan memberikan 2 bungkus nasi goreng secara cuma-cuma.
Mendengar hal itu, Imam sempat berpikir sejenak. Kebetulan perutnya juga sudah mulai lapar, dan tawaran nasi goreng gratis terdengar cukup menggiurkan. Akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan adik sepupunya. Namun, tugas membangunkan Bagas ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Selama sekitar 10 menit, Imam mengguncang tubuhnya, memanggil namanya berulang kali, namun tak ada reaksi. Akhirnya, ia mulai kehabisan kesabaran dan mencoba cara lain. Dengan suara lebih keras, ia menawarkan sesuatu yang pasti akan menarik perhatian adiknya. Ia bertanya dengan nada menggoda, apakah Bagas mau nasi goreng atau tidak? Ajaibnya, begitu mendengar kata nasi goreng, mata Bagas langsung terbuka. Wajahnya terlihat sedikit bingung, tetapi penasaran. Dengan suara masih mengantuk, ia bertanya, di mana nasi gorengnya? Dan Imam pun menjelaskan bahwa mereka harus mengantarkan Mas Joko lebih dulu untuk mengambil gerobaknya yang tertinggal di pos ronda. Begitu mendengar kata pos ronda, raut wajah Bagas langsung berubah. Ia tampak ragu dan mulai menunjukkan ekspresi takut. Bagas sempat menolak dan mengatakan bahwa ia takut bertemu kuntilanak. Namun Imam mencoba meyakinkannya. Ia mengatakan bahwa mereka bertiga pergi bersama, jadi tidak perlu takut. Lagi pula, ada Mas Joko yang sudah lebih dewasa. Setelah beberapa saat berpikir, Bagas akhirnya menyerah. Dengan suara lirih, ia menyetujui ajakan kakaknya. Mereka bertiga pun mulai berjalan menuju pos ronda. Rumah nenek Imam ke pos ronda berjarak sekitar 30 meter. Jika mereka berbelok ke kiri, mereka akan langsung menuju jalan raya. Tetapi kali ini, mereka harus berbelok ke kanan, menuju kampung bawah, tempat pos ronda itu berada. Sepanjang perjalanan, suasana terasa semakin mencekam. Jalanan gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang redup. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, sesekali disertai desiran angin yang berhembus pelan di antara dedaunan. Imam sendiri sebenarnya merasa takut, tetapi ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Bagas, yang berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat, seakan mencari perlindungan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang berputar di sekitar mereka. Angin itu terasa aneh, karena hanya berputar di sekitar mereka bertiga, tidak menyebar ke arah lain. Mereka saling berpandangan dengan wajah tegang, tetapi tetap melangkah maju. Saat mereka semakin dekat dengan pos ronda, tiba-tiba muncul bau yang begitu menyengat. Pada awalnya bau itu seperti wangi bunga, tetapi semakin lama berubah menjadi bau bangkai yang menusuk hidung. Bagas mulai gemetar, hampir menangis, tetapi Imam dengan cepat mencoba menenangkannya. Ia mengatakan agar tetap tenang, dan jika merasa takut, cukup berpegangan erat dan jangan melihat ke sekitar. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di pos ronda. Mas Joko dengan cepat mengambil gerobaknya, dan tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera berjalan menjauhi tempat itu. Di depan pos ronda, sekitar 10 meter dari mereka, terdapat pertigaan jalan dengan sebuah lampu jalan yang menjadi satu-satunya penerangan di area itu. Di bawah cahaya lampu yang redup, Mas Joko berhenti dan mulai menyiapkan 2 bungkus nasi goreng untuk mereka. Sambil menunggu, Imam masih sibuk menenangkan Bagas yang terlihat masih gelisah. Saat Mas Joko sibuk dengan gerobaknya, tiba-tiba ia berkata bahwa ia merasa butuh ditemani setiap malam ketika pulang. Kata-kata itu membuat Imam berpikir ulang. Ia menyadari bahwa jika ia menyetujui permintaan itu, berarti setiap malam ia harus melalui jalur yang sama, menghadapi kemungkinan bertemu kembali dengan makhluk yang tadi nyaris
membuat mereka ketakutan. Namun, sebelum ia bisa menolak, Bagas tiba-tiba menyela dengan polosnya. Ia mengatakan bahwa tidak masalah menemani Mas Joko setiap malam, karena itu berarti mereka bisa mendapatkan nasi goreng gratis setiap hari. Imam hanya bisa menghela napas. Mau tak mau, ia akhirnya menyetujui permintaan Mas Joko. Namun, untuk berjaga-jaga, ia meminta agar Mas Joko memberikan tanda sebelum mengetuk pintu rumah mereka, seperti membunyikan piring atau sesuatu agar mereka tahu bahwa itu benar-benar Mas Joko. Kemudian, Mas Joko mengangguk setuju dan akhirnya mereka menyelesaikan makan malam mereka. Setelah itu, Mas Joko melanjutkan perjalanan pulang, sementara Imam dan Bagas harus berjalan kembali melewati pos ronda yang angker. Sepanjang perjalanan pulang, Bagas terus merasa ketakutan. Imam berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang aneh, lebih baik tidak melihatnya dan tetap berjalan lurus. Jika merasa takut, cukup pegang tangannya dan pejamkan mata. Saat mereka kembali melewati pos ronda, bau aneh masih tercium di udara. Meskipun demikian, mereka mempercepat langkah, berharap bisa segera sampai di rumah. Begitu tiba di rumah, mereka langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar suara tawa melengking dari kejauhan. Bagas yang masih gelisah langsung bertanya apa yang baru saja mereka dengar, tetapi Imam hanya berkata bahwa lebih baik tidak memikirkannya. Mereka akhirnya makan nasi goreng mereka dengan lahap. Setelah selesai makan, Imam meminta Bagas untuk mencuci muka terlebih dahulu sebelum tidur, agar tidak mengalami mimpi buruk. Setelah itu, mereka berdua akhirnya berbaring dan mencoba tidur. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, Imam sedang sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Rasa penasaran masih mengusiknya, membuatnya memutuskan untuk bertanya kepada neneknya tentang kisah kuntilanak yang ada di pos ronda itu. Pada awalnya, neneknya hanya tersenyum tipis dan meminta agar Imam tidak terlalu penasaran. Ia mengatakan bahwa lebih baik ia fokus makan dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Namun, Imam tidak menyerah. Sifatnya yang keras kepala membuatnya terus bertanya hingga akhirnya sang nenek menyerah. Nenek Imam akhirnya duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan serius. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai bercerita tentang asal-usul teror kuntilanak yang telah lama menghantui pos ronda di desa mereka. Menurut neneknya, pada tahun 1980-an, ada seorang gadis di desa itu yang dikenal sebagai kembang desa. Gadis itu memiliki paras yang sangat cantik, hingga banyak pemuda yang terpikat dan berusaha mendekatinya. Namun, gadis itu bukanlah tipe orang yang suka bergaul dengan banyak orang. Ia lebih sering menyendiri dan menjaga jarak, terutama dengan laki-laki. Walaupun sering digoda dan didekati, ia tetap menutup dirinya dan tidak pernah menanggapi mereka. Di desa itu, ada seorang juragan kaya yang berniat menjodohkan anaknya dengan si kembang desa. Suatu hari, juragan itu datang bersama keluarganya untuk melamar gadis tersebut. Namun lamaran itu ditolak mentah-mentah. Alasannya, si gadis ternyata sudah memiliki kekasih. Sayangnya, kekasihnya sedang merantau ke kota dan belum pernah kembali sejak lama. Penolakan itu menjadi awal dari perubahan aneh pada gadis tersebut. 3 hari setelahnya, ia mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia sering berkeliaran di sekitar desa dengan tatapan kosong, rambutnya kusut, dan pakaiannya tampak kotor, seperti tidak pernah mandi.
Warga mulai curiga, apalagi perubahan itu terjadi setelah ia menolak lamaran anak juragan tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah gadis itu terkena guna-guna atau semacamnya? Yang semakin membuat warga resah, gadis itu sering berjalan sambil menyebut-nyebut nama anak juragan yang melamarnya. Seolah-olah pikirannya sudah tidak lagi waras. Kondisi itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya gadis itu menghilang tanpa jejak. Kepergiannya menjadi misteri di desa. Warga sempat mencari kemana-mana, tetapi tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Bahkan keluarganya sendiri kebingungan dan mulai merasa putus asa. Hingga suatu pagi, sekitar pukul 6, seorang warga yang hendak berangkat ke kebun menemukan sesuatu yang mengerikan di pos ronda desa. Ia melihat sosok seorang perempuan tergantung dengan tali menjerat lehernya. Lidahnya menjulur keluar, matanya melotot, dan tubuhnya mengenakan daster putih bermotif bunga-bunga. Warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak panik memanggil warga lain. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai berkumpul di sekitar pos ronda. Namun, tak satu pun dari mereka berani menyentuh tubuh perempuan itu. Akhirnya, seorang ustadz dipanggil untuk membantu menurunkan jasadnya. Saat melihat wajah korban lebih dekat, barulah warga menyadari bahwa perempuan itu adalah si kembang desa yang telah lama menghilang. Berita kematiannya menyebar dengan cepat. Keluarganya datang dengan penuh duka, menangis histeris saat melihat jasadnya tergantung. Mereka tidak menyangka bahwa putri mereka yang selama ini dicari ternyata berakhir dengan cara yang mengenaskan. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah jasadnya ditemukan dan dimakamkan, warga mulai mengalami berbagai kejadian mistis. Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berkeliaran di sekitar pos ronda. Jika biasanya kuntilanak hanya muncul untuk menampakkan diri atau sekadar tertawa dan menghilang, kuntilanak ini berbeda. Ia dikenal sebagai kuntilanak jahil karena bukan hanya menakuti, tetapi juga mengejar orang yang melihatnya. Beberapa warga bahkan mengalami kecelakaan kecil akibat ketakutan saat berlari menghindarinya. Mendengar cerita itu, bulu kuduk Imam meremang. Ia menelan ludah, merasa tubuhnya sedikit gemetar. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, ia menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan saatnya ia berangkat ke sekolah. Dengan perasaan campur aduk, ia menghabiskan sarapannya dan segera bersiap-siap. Malam harinya, ia masih teringat kata-kata Mas Joko yang meminta ditemani setiap malam. Karena itu, Imam dan Bagas memutuskan untuk tidak tidur lebih awal. Mereka duduk di depan TV, memainkan ponsel sambil menunggu kedatangan tukang nasi goreng itu. Waktu terus berlalu hingga pukul 10 malam, Mas Joko masih belum juga lewat. Mereka mulai merasa gelisah, tetapi tetap menunggu. Akhirnya, sekitar pukul 11, terdengar suara dentingan piring dari luar rumah. Imam segera menyadari bahwa itu pasti Mas Joko yang memberikan tanda. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu dan suara Mas Joko memanggil mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka segera bersiap dan keluar rumah. Mereka bertiga berjalan bersama, mendorong gerobak nasi goreng seperti biasa. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja, meskipun suasananya tetap mencekam karena minimnya penerangan. Setelah mengantarkan Mas Joko, Imam dan Bagas pun kembali ke rumah. Namun, begitu mereka melewati pos ronda yang gelap gulita, perasaan tidak enak mulai muncul. Bau bunga melati yang khas tiba-tiba menyeruak di udara.
Semakin mereka melangkah maju, aroma itu semakin kuat hingga akhirnya berubah menjadi bau anyir seperti bangkai. Imam mulai merasa tubuhnya merinding. Bagas yang berjalan di sampingnya tampak semakin ketakutan. Ketika mereka sudah hampir melewati pos ronda, tiba-tiba pandangan mereka menangkap sesuatu yang membuat mereka membeku di tempat. Sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergerai berdiri di sudut pos ronda. Bagas yang melihatnya langsung memejamkan mata, terlalu takut untuk menatap lebih lama. Sementara Imam, meskipun tubuhnya kaku, tetap menatap sosok itu dengan ketakutan yang luar biasa. Bagas yang gemetar bertanya dengan suara pelan, "Mas, bagaimana ini?" Sebelum Imam bisa menjawab, sosok itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Saat wajahnya tampak jelas, terdengar suara tawa melengking yang membuat darah mereka berdesir. Kesadarannya langsung kembali. Tanpa berpikir panjang, ia segera menggendong Bagas yang lebih kecil darinya dan berlari sekencang mungkin. Dalam keadaan panik, ia bahkan lupa bahwa pintu rumahnya tidak dikunci. Namun, karena ketakutan yang luar biasa, ia tetap mengetuk pintu sekuat tenaga hingga neneknya keluar dengan wajah heran. "Ada apa? Kenapa kalian panik begitu?" tanya neneknya. Imam yang masih terengah-engah langsung berkata dengan suara gemetar, "Itu ada kuntilanak, Nek." Neneknya langsung meminta mereka masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Setelah mereka duduk, neneknya menatap mereka dengan cemas. "Memangnya kalian habis dari mana?" tanyanya. Imam akhirnya menceritakan semuanya, termasuk bahwa setiap malam ia dan Bagas menemani Mas Joko pulang karena ia ketakutan setelah mengalami kejadian mistis di pos ronda. Neneknya mendengar dengan seksama, lalu berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu, mulai besok kalian harus bilang ke kakek. Jangan pergi sendirian, itu tempat bukan sembarang tempat." Namun, Imam mencoba menenangkan neneknya dengan mengatakan bahwa jaraknya dekat dan mereka selalu bertiga. Tetapi neneknya hanya menggeleng dan berkata, "Sekarang kalian tahu kan? Tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada." Setelah itu, neneknya mengambil segelas air, membacakan doa, lalu menyuruh mereka meminumnya. Ia juga meminta mereka mencuci muka agar tidak terbawa mimpi buruk. Malam itu, Imam tidur dengan perasaan yang masih diliputi ketakutan, berharap bahwa besok tidak ada kejadian aneh lagi. Namun, entah kenapa, ia merasa bahwa ini belum berakhir. Setelah diberikan segelas air yang telah dibacakan doa oleh nenek mereka, Imam dan Bagas segera meminumnya. Perlahan tubuh mereka terasa lebih tenang, meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Bagas masih terlihat gelisah, sementara Imam mencoba menguasai dirinya sendiri. Mereka kemudian masuk ke kamar, mencoba untuk tidur. Bagas tampak masih trauma dengan kejadian yang baru mereka alami. Ia menatap langit-langit dengan mata masih penuh kecemasan, seolah-olah masih membayangkan sosok yang mereka lihat di pos ronda. Bagas akhirnya bertanya dengan suara lirih, "Mas, kalau setiap malam kayak begini, bagaimana?" Imam yang masih berusaha menenangkan dirinya sendiri menjawab dengan santai, mencoba membuat adiknya tidak terlalu takut. Ia mengatakan bahwa mungkin malam ini mereka hanya sedang sial, dan kebetulan ditampakkan. Bisa saja itu hanya bentuk perkenalan. Karena selama ini, mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak memakan nasi goreng mereka malam itu. Dengan perasaan yang masih sedikit takut, mereka hanya meletakkannya di meja untuk dimakan nanti saat sarapan. Setelah itu, mereka pun mencoba tidur.
Keesokan paginya, saat Imam bangun, ia merasa tubuhnya masih sedikit lemas. Namun, ketika ia melihat ke arah adiknya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya khawatir. Bagas terbaring dengan tubuhnya panas, dan wajahnya tampak pucat. Imam segera memanggil neneknya. Setelah diperiksa, neneknya langsung membawanya ke tempat berobat. Sementara itu, Imam sendiri juga tidak merasa sepenuhnya sehat, sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah hari itu. Mereka berdua akhirnya hanya beristirahat di rumah. Saat kembali dari berobat, neneknya menasihati mereka. Ia menegaskan bahwa jika mereka ingin menemani Mas Joko pulang, mereka harus memberitahu kakek terlebih dahulu. Menurutnya, hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele, karena mereka masih terlalu muda untuk menghadapi hal-hal mistis sendirian. Imam hanya bisa mengangguk, menerima nasihat neneknya dengan penuh kesadaran. Malam pun kembali tiba. Seperti biasa, mereka menunggu Mas Joko di ruang TV. Namun kali ini mereka tidak sendiri, karena kakek mereka juga ikut duduk bersama mereka. Sekitar pukul 11, terdengar suara ketukan di pintu. Mas Joko memanggil dari luar, seperti biasanya. Imam yang sudah bersiap hendak membuka pintu. Namun sebelum ia sempat berdiri, kakeknya menahannya. "Kalian di rumah saja, biar kakek saja yang mengantar," kata kakeknya dengan nada tenang, dan Imam pun menurut. Kakeknya kemudian membuka pintu dan menyapa Mas Joko. Tukang nasi goreng itu tampak terkejut melihat kakek mereka yang berdiri di depan pintu, tetapi ia tetap menyampaikan permintaannya untuk ditemani. Saat mendengar bahwa Imam dan Bagas sakit setelah melihat penampakan di pos ronda, Mas Joko terlihat menyesal. Ia meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Akhirnya, kakek mereka yang menemani Mas Joko malam itu, sementara Imam dan Bagas tetap di rumah. Tak lama kemudian, kakek mereka kembali dengan membawa 2 bungkus nasi goreng yang diberikan oleh Mas Joko sebagai tanda terima kasih. Saat Imam bertanya apakah kakeknya melihat sesuatu di pos ronda, sang kakek hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tempat itu kosong. Menurutnya, sosok itu tidak berani keluar saat ia lewat, karena ia sudah lama tinggal di sana dan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Malam itu, setelah makan nasi goreng, mereka disuruh tidur lebih awal oleh kakeknya. Imam merasa lega, karena malam itu berjalan lebih tenang. Namun, saat tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Imam mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat kuntilanak yang mereka temui di pos ronda masuk ke kamarnya melalui jendela. Sosoknya tampak semakin jelas dengan rambut panjang yang berantakan dan senyum yang begitu menyeramkan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Ia mengalami tindihan. Kuntilanak itu semakin mendekat. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Imam merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin berat tubuhnya terasa. Sampai akhirnya, tepat ketika kuntilanak itu hampir berada di atas tubuhnya, ia tiba-tiba merasa seperti terjatuh. Dalam sekejap, ia terbangun dengan napas memburu. Ia segera menyalakan lampu kamar, merasa takut jika hal itu terjadi lagi. Beruntung, setelah itu ia bisa tidur dengan lebih tenang hingga pagi tiba. Beberapa malam berlalu, tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mas Joko tidak lagi lewat di depan rumah mereka. Awalnya Imam mengira mungkin Mas Joko sudah tidak lagi berjualan di daerah itu. Namun setelah 3 malam berturut-turut tidak melihatnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bahkan sempat bertanya pada Bagas apakah ia tahu sesuatu, tetapi adiknya juga tidak memiliki jawaban. Pagi harinya, saat mereka sedang sarapan, nenek mereka pulang dari warung dengan wajah sedikit cemas.
Saat duduk di meja, ia berkata kepada mereka bahwa warga sedang diteror oleh hantu tukang nasi goreng. Imam langsung terdiam. Ia menatap neneknya dengan bingung. "Hantu tukang nasi goreng? Maksudnya bagaimana, Nek?" tanyanya dengan ragu. Neneknya menghela napas, lalu berkata, "Mas Joko sudah meninggal." Imam membeku di tempatnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa neneknya pasti bercanda, tetapi wajah neneknya tetap serius. "Mas Joko yang sering kamu temani pulang itu, dia meninggal 3 hari yang lalu," kata neneknya lagi. Imam semakin bingung. Ia bertanya bagaimana Mas Joko bisa meninggal, dan neneknya menjelaskan bahwa ia mengalami kecelakaan. Orang-orang bilang dia tertabrak truk di pinggir jalan saat mau pulang. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Dia sempat minggir, tapi tetap kena tabrak dan meninggal di tempat, jelas neneknya. Imam terdiam. Hari pun berlalu. Malam itu Imam dan Bagas sedang asik bermain ponsel di dalam kamar. Suasana rumah sudah mulai sunyi. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam dari luar. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Suara dentingan piring terdengar jelas di telinga mereka. Imam langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh ke arah adiknya dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu dengar nggak?" Bagas yang semula fokus pada ponselnya langsung mengangkat wajah. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Mereka saling bertatapan, seolah sama-sama mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah suara yang selama ini mereka kenali dengan baik, suara dentingan piring nasi goreng. Biasanya, setelah suara itu terdengar, sekitar 2 menit kemudian akan ada ketukan di pintu. Imam pun melirik ke jam di ponselnya, mencoba menghitung waktu. Dan benar saja, tepat 2 menit setelah suara kentingan piring, ketukan keras terdengar dari pintu depan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketukannya jauh lebih keras dari biasanya. Tidak ada jeda, berlangsung terus-menerus selama 10 menit penuh. Imam dan Bagas hanya bisa saling berpandangan dengan wajah tegang. Mereka tidak berani keluar kamar. Napas mereka tertahan, telinga mereka menangkap suara ketukan yang terus menggema di seisi rumah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. Suara itu terdengar familiar, tetapi sekaligus terasa aneh. Tidak seperti suara Mas Joko yang biasa mereka dengar. Suaranya terdengar datar. Tidak seperti orang yang sedang berbicara, melainkan seperti gema yang menggantung di udara. Bagas menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Imam pun merasakan keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir rasional. Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah Mas Joko sudah meninggal? Dan ketukan itu kembali terdengar, kali ini berlangsung selama 5 menit tanpa henti. Ketakutan semakin menjalar di tubuh mereka. Imam akhirnya memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela kamar yang kebetulan menghadap ke arah pintu depan rumah. Dengan tangan gemetar, ia menggeser sedikit tirai jendela dan mengintip keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa meskipun ketukan masih terdengar jelas. Tidak ada sosok yang berdiri di depan pintu. Imam merasa tubuhnya semakin dingin. Dengan cepat, ia menyalakan lampu kamar dan memilih untuk berbaring bersama adiknya, mencoba mengabaikan semua yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, mereka sarapan seperti biasa bersama nenek mereka. Saat suasana mulai tenang, Imam akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Apa tadi malam nenek mendengar suara ketukan pintu?" Neneknya mengangkat wajah dengan ekspresi bingung. "Tadi malam nenek nggak mendengar suara ketukan pintu." Imam dan Bagas saling berpandangan. "Serius? Nenek nggak dengar? Karena kami dengar jelas banget. Bahkan ada yang manggil kami, kayak suara Mas Joko," kata Imam dengan nada ragu. Namun, nenek mereka tetap bersikeras bahwa tidak ada suara apapun yang terdengar semalam.
Hari-hari berikutnya, teror terus berlanjut. Setiap malam, suara dentingan piring dan ketukan keras di pintu selalu terdengar. Namun, karena mereka sudah mengetahui bahwa itu bukanlah manusia, mereka tidak lagi berani mengintip atau membuka pintu. Setiap kali suara itu muncul, mereka langsung mematikan ponsel dan pura-pura tidur. Pada hari keempat, saat sedang sarapan, nenek mereka datang dengan sebuah cerita baru yang ia dengar dari warga desa. Menurutnya, salah satu warga desa yang bernama Pak Samsul, seorang petugas ronda, mengalami kejadian mengerikan semalam. Saat sedang berkeliling, ia melihat sebuah gerobak nasi goreng yang terparkir di pos ronda yang gelap. Awalnya ia mengira bahwa itu hanyalah gerobak yang ditinggalkan, tetapi setelah mendekat, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Gerobak itu terlihat bersih, seperti baru saja digunakan. Namun, tidak ada satupun orang di sekitarnya, dan karena merasa penasaran, Pak Samsul menunggu di pos ronda sambil mengawasi gerobak itu. Ia duduk, merokok, dan sesekali melirik ke arah pertigaan jalan yang hanya diterangi satu lampu jalan. Setelah menunggu selama 30 menit, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Saat ia menoleh, ia langsung melihat wajah Mas Joko yang berlumuran darah. Pak Samsul terkejut luar biasa. Ia langsung pingsan di tempat dan baru ditemukan oleh warga pada pagi harinya. Setelah sadar, ia menceritakan semuanya kepada warga. Kabar itu langsung menyebar luas, membuat seluruh desa semakin yakin bahwa arwah Mas Joko masih berkeliaran di sekitar pos ronda. Imam yang mendengar cerita itu hanya bisa diam. Ia masih mencoba mencerna semuanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, kejadian yang lebih mengerikan terjadi malam harinya. Malam itu tidak seperti biasanya, tidak ada suara dentingan piring atau ketukan pintu. Saat itu, Imam dan Bagas pun akhirnya bisa tidur lebih cepat. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, Imam tiba-tiba terbangun dengan perasaan aneh tanpa sadar. Ia bangun dari tempat tidurnya, berjalan ke arah pintu, dan membukanya. Di luar rumah, ada sosok tukang nasi goreng berdiri menatapnya. Namun, Imam merasa seperti tidak sadar sepenuhnya. Dengan gerakan seperti orang setengah tidur, ia menerima sebungkus nasi goreng dari tangan tukang nasi goreng itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia meletakkannya di depan TV, lalu kembali ke kamar dan tidur. Keesokan paginya, neneknya melihat nasi goreng itu dan bertanya dari mana asalnya. Imam terdiam. Ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi, tetapi ingatannya terasa kabur. Saat ia mengatakan bahwa ia tidak membeli nasi goreng semalam, wajah neneknya langsung berubah serius. Tanpa ragu, neneknya langsung membuang nasi goreng itu keluar rumah. Malam berikutnya, seorang pria yang baru pindah ke kampung bawah pulang larut dari tempat kerjanya. Perutnya terasa lapar dan ia berencana mencari makan sebelum pulang ke rumah. Saat melewati pos ronda, matanya menangkap sesuatu yang menarik. Perhatiannya sebuah gerobak nasi goreng yang terlihat seperti sedang berjualan. Dan tanpa berpikir panjang, pria itu memarkirkan motornya dan mendekat. Ia melihat seorang tukang nasi goreng berdiri di belakang gerobak, seolah sedang menunggu pelanggan. Pria itu tidak merasa curiga sedikit pun. Ia merupakan warga baru di desa itu, sehingga ia tidak tahu tentang kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi di pos ronda tersebut. Ia pun memesan sepiring nasi goreng dan duduk di bangku kayu yang tersedia di dekat pos ronda. Selama ia makan, tidak ada kejadian aneh. Namun, setelah selesai makan dan hendak membayar, ia mengalami sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Ia memanggil tukang nasi goreng itu dan bertanya berapa harga yang harus ia bayar. Namun, saat si tukang nasi goreng menoleh ke arahnya, wajahnya sudah berubah sepenuhnya. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, matanya melotot, dan mulutnya menyeringai lebar. Pria itu terdiam. Seluruh tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya meremang.
Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya, tapi ia tak punya waktu berpikir lama. Refleksnya langsung menyuruhnya untuk berlari. Tanpa peduli dengan motornya, pria itu langsung kabur. Secepat mungkin teriakannya membelah kesunyian malam. Suara itu terdengar hingga ke telinga Pak Samsul, seorang petugas ronda yang sedang berkeliling di dekat sana. Dengan cepat, Pak Samsul menghampiri pria yang tampak gemetaran dan bertanya apa yang terjadi. "Saya tadi habis ditampakin, Pak. Ditampakin hantu tukang nasi goreng," jawab pria itu dengan napas memburu. Pak Samsul mengernyit dan ia bertanya lebih lanjut, "Di mana?" "Yang di pos ronda, Pak. Saya baru saja makan di sana. Tidak ada yang aneh. Tapi pas mau bayar, mukanya berubah, penuh darah." Mendengar hal itu, Pak Samsul mencoba menenangkan pria itu dan menawarkan diri untuk menemaninya mengambil motornya yang masih tertinggal di pos ronda. Mereka berjalan kembali ke pos dengan langkah hati-hati. Namun, saat tiba di sana, gerobak yang tadi terlihat di tempat itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya motor pria itu yang masih terparkir di tempat semula. Pak Samsul akhirnya menyarankan agar pria itu tidak lagi melewati daerah tersebut larut malam. Ia memperingatkan bahwa sejak dulu, kampung bawah sudah terkenal dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Keesokan harinya, desa kembali gempar setelah cerita Pak Samsul tentang pria itu menyebar di antara warga. Kini, bukan hanya kuntilanak yang meneror desa, tetapi juga arwah tukang nasi goreng yang gentayangan membuat warga mulai resah. Setiap malam, suasana desa terasa lebih mencekam. Banyak yang enggan keluar rumah setelah matahari terbenam, takut mengalami kejadian serupa. Akhirnya, mereka berkumpul di rumah Pak RT untuk mencari solusi. Seorang warga akhirnya mengusulkan, "Bagaimana kalau kita mengadakan pengajian selama 40 hari untuk mendoakan Mas Joko?" Usul itu disetujui. Selama 40 hari, pengajian rutin diadakan di masjid desa. Setelah pengajian selesai, desa mulai kembali tenang. Tidak ada lagi suara dentingan piring di malam hari. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di kontrakan Mas Joko. Suatu malam, Imam melewati kontrakan itu sepulang dari rumah temannya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Hanya ada satu lampu yang menyala, lampu di depan kontrakan yang dulunya dihuni oleh Mas Joko. Ia berhenti sejenak, menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Dan tiba-tiba pintu kontrakan terbuka perlahan. Seseorang melangkah keluar, dan itu Mas Joko. Dan ia berdiri di depan pintu dengan pakaian serba putih. Wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Kali ini, ia terlihat tersenyum dengan suara lembut. Ia memanggil Imam. Dan seketika Imam terpaku di tempat. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seakan-akan ia terhipnotis. Ia tidak sadar bahwa ia sedang melihat orang yang sudah meninggal. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat, Imam tersadar dan berucap, "Astaghfirullahaladzim." Seketika itu juga, ia langsung melangkah cepat untuk pulang menuju rumah neneknya. Begitu tiba di rumah, ia menceritakan semuanya kepada neneknya. Namun, neneknya hanya tersenyum tenang. "Itu tanda kalau dia sudah tenang," ujar neneknya. "Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama kamu yang sudah sering menemaninya." Imam hanya bisa terdiam, mencoba memahami kata-kata neneknya. Setelah kejadian itu, teror Mas Joko benar-benar hilang dari desa. Namun, meskipun arwah Mas Joko sudah pergi, kuntilanak di pos ronda masih tetap ada sampai sekarang. Pos ronda itu masih berdiri, menjadi saksi bisu dari semua kejadian yang pernah terjadi di desa tersebut dulu. Tempat itu dikelilingi oleh perkebunan yang gelap dan sepi. Namun, kini daerah itu sudah berubah menjadi pemukiman yang lebih padat. Meskipun begitu, orang-orang tetap menghindari pos ronda itu di malam hari. Karena di tempat itulah, kisah mistis tentang kuntilanak dan tukang nasi goreng gentayangan masih terus menjadi cerita yang dipercayai oleh warga sekitar. Dan bagi mereka yang berani lewat tengah malam,
Jangan pernah mencoba mendengar suara